Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semuanya yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya mau berbagi informasi mengenai chamber ya teman-teman ya, ABS ya. Spesifikasinya ini teman-teman bisa dibaca ya, spesifikasinya. Jadi berat chamber 1,5 gram ya tepatnya ya. 1,45 gram ini tentunya sudah sama stabilizernya ya, regulatornya ya. Panjang lebar tinggi 18, 3, 8 cm, tekanan angin maksimal 2700, regulatornya ABS berandal, chambernya bahannya Dural 6061, sudah termasuk knockdownnya M18 ya, OD laras 14, power volume 16 cc. Jadi power volume maksudnya itu volume chamber ya. Triggernya adjustable match ya. Kita buka aja teman-teman. Oke, 1,445 lumayan berat ya teman-teman ya. Jadi chambernya kecil aja teman-teman ya, kita bisa bandingin sama ini nih, FX ya, Dreamland ya. Sekilas lebih gede sedikit dari FX ya. Kalau panjang setengah totalnya belum termasuk ini ya. Kalau sudah termasuk dengan partikelnya ya sama ya. Segini ya. Oke, kita bahas chamber ini teman-teman ya. Dari regulatornya seperti ini teman-teman, ini saya copot ya, knockdown lepas ya, tabung lepas gitu ya, M18. Jadi kita nggak perlu lagi beli knockdown ya, itu plusnya ya. Plusnya itu kemudian regulatornya sudah ada di sini. Ini mano untuk tabungnya, yang ini mano untuk regulatornya ya. Kemudian ini modelnya match ya, ini single LE match gitu, memang untuk lomba teman-teman ya, dikhususkan buat lomba. Kalau buat hunting ya bisa aja, nggak ada masalah sebenarnya ya. Kemudian boot ini ya, kalau ditarik full bunyi ya, lembut teman-teman ya, triggernya lembut, kemudian orangnya juga lembut ya. Itu kelebihannya. Kemudian ada lagi settingannya teman-teman ya, setting sini tinggal putar-putar ya. Di sini ada adjustable-nya juga yang mikro gitu ya, kalau mau tuning yang lebih lebih presisi gitu ya. Dan kalau udah dapatkan setelannya ya, kita bisa muter-muter gitu. Oh, kita mau main 25 kecepatan sekian, putar aja kan gitu kan. Kurang dikit ya di-adjust di sini ya gitu. Kita mau main long range, butuh power tinggi gitu ya, ini naikin ya, OP nya ini setting di sini teman, bisa dinaikin ya, naikin ya. Sini banknya dikencangin gitu ya, sehingga lebih keras ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian plusnya lagi di sini sudah ada safety-nya teman-teman, ada fire sama safety ya, ada fire sama safety ya. Oke, kalau kita coba ya, kita tarik, ini saya ke safety ya, saya taruh di safety ya, yang sebelah sini nggak safety nih, ini nggak bisa teman-teman tuh ya. Saya fire lagi. Jadi sudah mirip sama Dreamland teman-teman ya. Chamber impor itu sudah seperti itu ya. Kita lihat di sini tuh ya, di sini ada triggernya, settingan triggernya di sini sama. Kemudian juga ada safety-nya teman-teman, tuh safety di sini nih. Nah ya, modelnya aja yang beda, tapi fasilitasnya sudah ada ya. Nah, itu chamber KVR. Kemudian bahannya dalam ini stainless semua teman-teman ya.
mantap, itu kelebihannya. Kemudian ini juga masih bisa diadjust ya. Overall sih bagus sih ya dari sisi chambernya ya. Kemudian es berandal regulatornya kita belum coba ya, nanti kalau sudah datang larasnya ya, kita coba ya apakah memang regulatornya stabil ya. Itu minusnya apa teman-teman? Minusnya ya regulator ini ada plus atau minusnya ya. Minusnya kita nggak fleksibel teman-teman ya, nggak fleksibel untuk pakai regulator yang lain gitu ya, karena jualannya sudah begini nih gitu. Kalau kita lepas ya mungkin bisa ya dilepas gitu, kemudian tapi nggak tahu gitu kalau modelnya bawah teman, bukan matahari ya, jadi agak susah diganti dengan regulator lain ya. Kalau pas regulatornya ini nggak bagus ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu kekurangannya gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat masangnya juga kurang presisi teman-teman, masang tadi bautnya ini kalau kita lihat ya, nampak dari sini ya. Ini sisi sini sama sisi sini kelihatan nggak sama, ini nggak benar-benar lurus gitu ya, sehingga kepresisiannya kurang ya, karena ini dibaut ini nggak bisa digeser karena dibaut kan, artinya apa ya, pada saat buat lubang bornya kayaknya nggak begitu presisi ya, nggak lurus benar ya, agak miring gini ya pasangnya. Itu yang kekurangannya. Kemudian kelebihannya lagi ya, ini juga bisa ditambahin regulator lain ya, jadi mau dual regul gitu ya, enak aja. Ini bisa masuk ke yang bisa begini, Puma bisa, ke Altaros juga bisa ya. Ini masuk ke Altaros gitu ya, kemudian Altarosnya ke tabung ya, jadi bisa dual regul ya, jadi lebih stabil seharusnya ya. Nanti kita coba ya kalau dual regul bagaimana ya, saya masih punya kayaknya Puma itu, masih ada satu yang belum kepake gitu ya. Kita coba-coba aja lah nanti ya, untuk melihat performanya regulator ini kalau di dual gitu ya, double itu apakah bagus atau enggak gitu ya. Itu kemudian harganya berapa teman-teman? Harganya satu set itu kena di 6,2 ya, 6,2 juta ya, 6,2 juta. Biasanya kalau chamber yang match seperti ini itu sekitar 4,5 ya, 4,5. Kalau 6,2 berarti ini dihargai 1,7 teman-teman ya, dihargai 1,7 juta. Regulatornya itu sama dengan harganya mungkin di Rex gitu ya. Kalau di Alfa lebih mahal lagi ya, jadi artinya ya cukup inilah ya, cukup worth it lah ya, karena sudah ada tabung lepasnya teman. Tabung lepas ini kira-kira 180.000 ini tabung lepasnya aja nih ya, itu cukup worth it untuk satu set gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya udah siap pakai ya, di set bisa punya tabung, tinggal larasnya aja, nanti ditambahin popor dan selesai gitu ya, tinggal setting aja ya. Kemudian di sini kalau kita lihat di dalam itu lubangnya kecilnya teman-teman, lubang transfernya itu ya paling sekitar 4 mili ini ya, lubangnya kecil 4 mili dan bulat gitu ya. Jadi kalau di ini nggak ada cancel kokangnya teman ya, cancel kokangnya harus diginiin aja, pegangin aja ini. Nah, nggak ada cancel kokang khusus ya, nggak apa-apa, bagus sih ya. Jadi kalau cancel kokang dipegangin aja. Kalau 4 mili ya artinya memang ini tidak untuk kebut-kebutan teman-teman ya, jamburnya tidak untuk kebut-kebutan. Beda sama yang sekarang itu black an gitu ya. Kemudian yang dari 88 itu kan buat kebut-kebutan semua, yang gede-gede, jamburnya gede, lubang dapurnya gede gitu ya. Wah, ini kecil, volumenya juga kecil, 16 cc
16 cc itu hampir sama dengan Minion Gen 2. Minion Gen 2 itu 17 cc ya, jadi sedikit lebih gede Minion lubang chambernya. Kalau Minion itu lubang tabungnya mungkin sedikit begitu ya, karena enak itu dibuat, kenceng enak itu, chamber itu enaknya Minion Gen 2 itu. Oke teman-teman, nanti kita lihat ya kalau sudah datang semua, kita performanya kita coba uji ya teman-teman semuanya. Oke, ikuti terus channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam satu lagas, see you.